Shalom, kaum pria yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, di sore hari yang berbahagia lagi Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati kami datang lagi di hadapan-Mu Tuhan, seraya naikkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau tutup bungkuslah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih dengan hamba yang akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kaum pria yang dikasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Lembaga Alkitab memberikan judul Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah untuk kita semua, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kaum pria yang dikasih Tuhan, mungkin kita menganggap seorang yang bergaya hidup minimalis atau hemat sama dengan kikir atau pelit. Ternyata ada beberapa prinsip yang membedakan antara hemat dan pelit, dilansir oleh sebuah artikel Inden Finance bertajuk 7 perbedaan orang pelit dan hemat. Nah, kaum pria yang kasih Tuhan, di antara kita mana yang kita pilih? Apakah di perbedaan orang pelit dan hemat? Antara orang pelit dan orang hemat, perbedaannya dapat diketahui ketika merespon situasi yang sama. Misalnya, saat belanja, orang pelit akan mencari barang termurah, bahkan gratisan. Sementara orang hemat akan berbelanja secara bijaksana. Orang pelit akan merasa rugi dan berat hati ketika mengeluarkan uang. Sementara orang hemat memprioritaskan kebutuhan sehingga tidak segan mengeluarkan uang. Orang pelit enggan berdonasi, sementara orang hemat suka berdonasi. Barangkali kita sama-sama tidak mengetahui dengan pasti mengapa orang bisa mempunyai sifat pelit. Namun informasi tersebut dapat memberikan perspektif baru sehingga kita dapat membedakan antara pelit dan hemat. Kini kita akan masuk dalam perenungan yang mengumuli arti kebaikan, pertolongan, dan pemberian. Sebelumnya kita akui juga bahwa kadang-kala sifat pelit justru menjadi batu sandungan dalam melaksanakan tindakan-tindakan arit tersebut. Kita akan belajar dari Raja Salomo melalui buah karyanya, yaitu kitab Amsal. Kaum pria yang dikasih Tuhan, kitab Amsal mengajarkan kepada kita di mana Raja Salomo bahwa dia minta bukan minta yang lain, tetapi dia minta kepada Tuhan, bukan minta kekayaan, bukan minta harta, atau minta yang lain-lainnya daripada Tuhan. Tetapi dia minta untuk memberikan dia suatu kebijakan, memberikan dia suatu hikmat untuk dia dapat melakukan di dalam kehidupannya. Dia mengajarkan kepada kita semua saat ini untuk kita bisa melangkah, karena kami merasa bahwa saat ini mungkin kami masih jauh dengan apa yang diharapkan. Kita masih kurang peduli terhadap lingkungan kita, kita masih kurang peduli terhadap sesama kita,
Tetapi Raja Salomo mengajarkan kepada kita dalam kitab Amsalnya bahwa untuk kita berusaha untuk mampu di dalam menjalankan apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan dari Tuhan kepada Salomo. Begitu juga dengan kita, kaum pria yang dikasih Tuhan, karena kita merasa, bahkan mungkin saya sendiri, bahwa masih jauh dengan apa yang diharapkan itu, dimana kita mungkin terkadang memberikan kepada orang lain, kita masih berpikir untuk kita sendiri cukup enggak. Kita masih pertimbangkan, masih memilah-milah, bahkan mungkin ada orang yang datang kepada kita, kita masih menunda-nunda waktu. Dalam arti kata, mungkin datang untuk meminjamkan sesuatu kepada kita, tapi karena kita mungkin merasa kalau kita memberikan kepada mereka, kita pun mungkin belum cukup. Kita masih bilang mungkin besok atau lusa baru datang kepada kita. Tetapi Salomo mengajarkan kepada kita, janganlah menunda-nunda waktu. Kalaupun ada yang datang kepada kita hari itu juga, kalau memang ada dalam diri kita, berikanlah, karena kita tidak tahu apa-apa tentang hari esok, kita tidak tahu apa-apa bahwa seperti apa kehidupan kita. Kaum pria yang dikasih Tuhan, Amsal adalah kitab yang memuat kumpulan ucapan-ucapan bijak, sama seperti kitab agung atau pengkhotbah. Kitab ini menjadi bagian dari tulisan-tulisan atau kitab hikmat. Amsal bertujuan agar orang-orang pada saat itu mengetahui makna hikmat dan menerima didikan, pengetahuan, serta kebijaksanaan. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Untuk mendapatkan hikmat, seseorang harus menghormati dan menanti sang sumber hikmat, yaitu Allah. Karena sejatinya hikmat merupakan anugerah yang berasal dari Allah. Isi kitab Amsal memberikan gambaran tentang pengajaran dan petunjuk praktis kehidupan dalam lingkup keluarga, lingkup pendidikan, dan lingkup istana pada saat itu. Sederhana dan singkatnya, kitab Amsal menjadi paduan bagi seseorang untuk memperoleh dan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka yang berhikmat dan bijaksana akan memahami pentingnya memperlakukan sesama secara jujur dan adil, bahkan dapat menunjukkan keprihatinan terhadap yang membutuhkan pertolongan. Pada ayat 27 disampaikan larangan untuk menahan kebaikan. Kebaikan wajib dilakukan karena dua pertimbangan, karena kita mampu melakukan kebaikan, karena orang yang akan dibantu memang berhak menerima kebaikan kita. Pertanyaannya, kebaikan yang seperti apa? Kata kebaikan dalam ayat 27 dalam bahasa Ibrani yaitu pelafalan tubir. Secara harfiah memiliki arti berharga, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Kata tersebut juga dipakai Allah saat selesai menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Penjelasan tersebut memberikan keterangan dan kejelasan bahwa baik adalah tindakan yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan orang. Dua hal itu menjadi standar kebaikan dan kasih menurut Alkitab Amsal. Nah, kaum pria yang dikasih Tuhan, Amsal sendiri mengajarkan kepada kita dalam Raja Salomo ini bahwa dia benar-benar minta kepada Tuhan, minta hikmat, bukan minta yang lainnya. Tetapi mungkin untuk kehidupan kita sekarang ini yang tadi saya katakan, kita merasa mungkin itu semua masih jauh daripada kita, karena apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita masih pertimbangkan, masih berpikir apakah ketika kita memberikan kepada orang lain, untuk kita juga mungkin merasa kurang. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita kaum pria bahwa harus apa yang kita lakukan
dan apa yang harus kita memberikan. Tidak perlu kita menunda-nunda waktu, entar atau mungkin besok. Tidak perlu. Kalau memang saat itu ada pada kita, berikanlah. Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, jangan khawatir tentang apapun juga dalam diri kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat kita, asal benar-benar kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan seperti Raja Salomo ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu melihat hati kita, Tuhan selalu melihat kebaikan kita. Kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan firman Tuhan pada sore hari ini, di mana Raja Salomo sudah mengajarkan kepada kita di dalam kitab Amsal apa yang dia minta Tuhan, bukan minta lainnya, bukan minta harta kekayaan, tetapi dia minta hikmat daripadamu. Begitu juga dengan kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sehingga kami juga mampu menerapkan itu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan di lingkungan kami, dan kehidupan di mana tempat kami beraktivitas, tempat kami bekerja. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pilihlah hati kami Tuhan, sehingga kami tidak menunda-nunda untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak bisa sebut satu persatu namanya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mengetahui segala-galanya ya Tuhan Yesus. Dan Engkau mau datang, Engkau memberikan penyembuhan ilahi yang berasal daripadamu ya Tuhan Yesus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, jamah Tuhan rekan-rekan kami yang sakit, baik anak-anak kami, orang-orang tua kami, siapapun juga Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mau datang, Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, Engkau memberikan penyembuhan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa, ampunilah dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.